Sekarang pertanyaan Bapak Ibu mestinya, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan bermutu gitu? Itu harus bertanya, apa sih sebenarnya itu? Pernahkah Bapak Ibu bertanya begitu? Sering jawabnya gimana? Oh, sebenarnya dengan SMP. Oke, jadi itu. Sekarang ini, pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan tadi sudah ya di situ. Dan relevan. Oke. Sehingga kalau zamannya berubah, kurikulumnya berubah karena relevan itu. Dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pendidikan bermutu tidak hanya diukur dari hasil akademik, tapi juga dari pengembangan karakter. Keterampilan abad 21 itu kan ada 4, kita tambah 4, jadi 8 ya. Ini kan baru critical thinking, communication, collaboration, creativity. Kan itu, 4 itu. Tapi dulu itu tahun berapa itu ya? 15. Kemudian dirubah menjadi 6 oleh Bullen itu. Sekarang kita 8. Serta kesiapan siswa menghadapi tantangan global. Siswa tantangan global ini kan tidak harus tepaut, masa ya nggak mungkin toh ya gitu. Tapi siswa semakin sadar. Kalau PAUD ya belum artinya belum terlalu ini, itu nggak perlu dituntut-tuntut gitu. Tapi mengenal dirinya sendiri. Jadi di sini kita dalam PM itu ditambah yang ungu itu kan. Keimanan dan ketakwaan itu khas Indonesia. Oke. Itu harus dipegang betul. Nggak mungkin akan dihilangkan itu. Dan saya punya teman dari Swedia itu ternyata Switzerland, itu sama, di sana juga agama itu wajib. Jadi di Switzerland yang ngajar siapa saya bilang? Yang ngajar yang ahlinya, tidak sembarang. Karena kalau begitu salah konsep bahaya katanya. Bagus kita ada temennya ya, Switzerland. Nah, kewargaan itu saya ingatkan kemarin tidak hanya lokal meloncat ke global, tapi lokal, nasional, global. Orang Bali jangan dihilangkan Balinya, tapi tidak cukup hanya Bali tok, tapi harus paham budaya lain. Jadi saling menghormati kan gitu. Tapi kalau dihilangin semua jadi lucu, Indonesia nggak ada khasnya kan. Khasnya itu multikultural. Kreativitas jelas. Kita itu sangat kreatif, anak-anak kita. Jadi kalau kita anak-anak itu nyaman, itu dia tidak takut berkreasi. Karena kalau selalu diapresiasi kan apapun. Tapi saya dulu pernah gambar, saya itu suruh gambar juga. Gambar Soekarno waktu itu ya. Kan presiden kan. Orang saya dimarahin. Oh, anaknya orangnya ganteng, gambarmu piye. Aku itu menurut saya sih sudah ganteng gitu ya. Nah itu karena ya saya masih orde lama kan caranya. Keloro-loro gitu loh, saya sakit. Aduh, sudah seharian gambar itu tidak diapresiasi. Contoh itu kreativitas, kemandirian ini penting. Kemandirian kalau negaranya itu berdaulat gitu ya. Nah, tapi kalau tidak dididik dari kecil, nggak mungkin bisa memutuskan dengan segala pertimbangan. Jadi mandiri itu adalah kemampuan memutuskan secara sadar dengan segala apa yang bertanggung jawab akan tindakan setelah keputusannya dan akibatnya. Nah ini tanpa latihan nggak mungkin kan? Maka pada waktu anak sudah kecukupan itu kalau nggak dilatih mandiri, dia akan jadi lucu anaknya, manja. Jadi harus dicolke betul, harus tegel. Tegel apa ya? Tega ya. Kalau anak-anak saya tak gitu kan semua. Aku nggak mau ngantor pakai mobil, yang bilang habis. Loro-loro itu. Teman ini pakai diantar-antar enggak, saya bilang. Tapi akhirnya dia berterima kasih sekarang. Iya ya, ternyata hidup itu memang begitu. Itu contoh nanti di sekolah itu diingatkan, kemudian ada misalnya project base itu kan memutuskan ya. Kemudian piknik itu yang merencanakan anak-anak aja. Itu penting, apanya sekarang guru supervisi aja. Kemudian peran kritis, mengapa selalu mengapa begini, akibatnya apa, kemudian hubungannya apa dengan yang lain. Kalau orang baca, kalau dalam membahasa kalimat ini itu pendapat penulis atau kenyataan.
Karena kalau pendapat manusia relatif, kalau kenyataan itu memang measurable kan. Nah, itu. Komunikasi jelas. Komunikasi untuk yang kita di Indonesia itu yang lemah adalah mendengarkan. Itu lemah sekali. Mendengarkan itu apa artinya? Bukan begini, tapi tidak prejudis. Kalau saya seperti tadi ada pertanyaan, saya beri contoh ya. Itu maksudnya apa ya? Saya tidak mau nebak. Oke. Nah, baru yang bersangkutan kan menjelaskan. Oh, itu yang dimaksud. Itu saya mendengarkan. Jadi nggak ada itu. Kolaborasi jelas tadi ya, kemitraan itu ya, dan kesehatan tadi sudah. Oke. Jadi ini yang harus dituju. Kemudian, nah sekarang indikator mutu. Oke. Tingkat kelulusan tinggi, tapi tidak berarti dimanipulasi. Tinggi sesuai dengan irama belajar siswa dan kemampuannya. Jadi anak diberi tantangan yang berbeda. Untuk kalau saya boleh ini ya mengusulkan, memang ada kalau bisa personalize benar oke. Itu kalau kelasnya 15 orang saja. Tapi kalau kelasnya 30 mungkin dibagi 3. Yang tinggi sekali, yang tengah, dan yang ini gitu caranya itu. Jadi enggak. Kemudian akademik baik, terutama PISA di sini, oke? Nah PISA kita itu jeblok. Yang pakai jeblok apa? Itu meskipun yang terbaik di Indonesia ya. Itu soal-soal high order thinking itu nggak bisa, hanya 1% yang bisa. Jadi nggak biasa mikir banget itu. Nah itu yang kalau PM itu harus sampai high order thinking skill. Makanya lewat create ya. Dan di dalam PBL itu sudah ada itu, PBL ada cooperative learning itu. Nah, ada keterampilan ini tadi sudah 4 itu sangat jarang diperhatikan, ya kan? Bukan kepuasan guru, bukan kepuasan kepala sekolah, tapi kepuasan peserta didik dan orang tua. Nah ini tolong nanti disurvey bagaimana ininya, apakah layanan guru, dari layanan TU, dan apa itu diinikan anak-anak, biarlah berbicara dia. Nah kesiapan lulusan, itu kalau TK, PAUD itu siap masuk SD. Kalau lulus SD siap belajar di SMP. Kalau SMP itu kesiapan lulusan maksudnya, atau yang memang kerja. Nah ini hanya aja. Nah sekarang inklusif, bermutu untuk semua ya. Itu ini merata, inklusif, akses terhadap teknologi infrastruktur memadai. Jadi apapun yang ada di situ. Nah, karena ada begini, ada satu sekolah itu punya lab komputer, oke. Tapi menurut mahasiswa saya yang ke sana, nggak boleh dipakai, nggak rusak, oke. Supaya tetap utuh, coba nah Bapak Ibu pengawas coba nanti diamati apakah kalau ada fasilitas itu boleh dipakai atau enggak, berapa ininya. Tapi ya jangan kayak polisi lah tanyanya gitu ya. Ini diamati aja lewat anak-anak gitu ya, itu boleh. Kemudian ada berorientasi pada pengembangan kapabilitas. Nah kapabilitas bedanya dengan kompetensi apa? Kapabilitas itu kompeten dan karakter. Jadi dia perform tapi tahu apa yang diinginkan, kemudian confident menuju sesuatu. Jadi karakternya kuat, capable. Kalau hanya kompetensi mungkin terampil ini tapi dia nggak punya tujuan, nggak ini ya. Oke. Jelas bermutu itu memang ini ya. Oke. Ini saya akan tanya. Indonesia apa? Aduh, saya rindu siapa Sintayong itu kalau mau main tuh, aduh bagus banget. Nah Indonesia, coba kita pahami. Ini satu slide tapi tolong betul-betul ngikuti ya. 1. Penduduk kita ini 2-3 usia 15 itu ke apa itu berarti ke bawah ya, itu ada 66 juta.
sekarang ya 23. Nah setelah di bawah 15 tahun, nanti 10 tahun lagi jadi siapa dia kan gitu bacanya kan. Nah kemudian usia 15 tahun sampai 64 itu 192, banyak itu. Nah usia yang kayak saya itu 19 juta. Tapi coba lihat ini, yang dari 6 itu 66, makanya kita hubungannya itu dengan bonus demografi itu. Tapi itu bonus itu tidak jatuh dari langit Bapak Ibu. Usia produktif, kalau dia tidak terdidik, tidak terlatih, tidak ini jadi beban negara. Kerja nggak bisa, ngapusi, tipu-tipu, hanya ini nyolong apa, aduh itu nggak karuan. Kan? Jadi ini modal, tapi kalau pendidikannya berhasil. Nah Bapak Ibu sebagai pengawas itu punya kontribusi di situ, make sure, pastikan bahwa mutu di sekolah itu memperhatikan pertumbuhan perkembangan anak dalam arti sebenarnya ya, dan tidak perlu dimanipulasi karena mendapatkan kesan itu nggak perlu. Nah nanti kriterianya kalau pengawas dapat menganalisis secara akurat segala ini, nah itu yang terbaik ya. Mungkin nah kemudian kekayaan budaya kita, bahasa kita itu lebih dari 700 bahasa daerah. Ada bahasa Bali, bahasa Minangkabau, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa macam-macam itu harusnya dipertahankan. Bahasa ini tidak sekedar ini ya. Orang Malaysia sama Singapura tuh iri sama Indonesia. Karena orang Indonesia itu berbagai macam daerah tapi dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Yang dulu bahasa Melayu di Riau yang hanya dipakai oleh 5 juta orang waktu itu ya. Di kecil. Kenapa tidak bahasa Jawa ya? Itu hegemoni, mesti nggak akan bersatu. Karena udah gede, ya gede ngalah dong gitu. Kemudian suku bangsanya itu ya 1340. Betapa kayanya kita. Oke. Belum selesai itu bukan dihafalkan ya, tapi itu. Kemudian pulaunya, waduh 16.000 berapa gitu. Luas daratnya 35%, hanya 35%. Apa artinya? Lautan lebih luas. Kekayaan laut itu yang belum dieksplorasi. Ikan. Wah kalau orang Taiwan, orang sana itu pada nyolong ikan itu, kita nggak ngerti ya. Jadi luas saat ini. Dan kemudian yang Jawa coba dibandingkan, 150 juta itu 56% itu penduduk itu di Jawa. Padahal luas Jawa itu hanya 5,6%. Bisa bayangin deh itu. Nah gini toh ternyata. Itu menjadi bahan pertanyaan, bisa dibahas di anak SMA. Coba ini kan kok tidak imbang, terus apa yang akan terjadi kan gitu. Untuk bahan ini aja. Tapi untuk kita bukan. Nah sekarang keanekaragaman hayati itu flora, fauna macam-macam itu ya. Kekayaan laut itu macam-macam itu. Nah sekarang next will be ini kekayaan tambangnya di Morowali, di Nikel, di segala macam itu banyak. Begitu ada banyak gunung berapi, gunung berapi berarti itu tambangnya banyak. Gitu. Sebenarnya, tapi kita ya. Terus, nah dari ini semua itu berbagai macam industri untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dengan menekankan keadilan sosial dapat terpenuhi. Sebenarnya, oke? Kalau dikelola dengan baik. Ya itu nanti ya itu. Nah oleh sebab itu ini loh pendidikan apa yang bisa ini ada pendidikan yang mengilhami dan memberdayakan semua pihak untuk menjadi warga lokal, nasional dan global yang kapabel, mandiri dan kreatif. Itu baru diperlukan ini karena dia yang ini akan dapat menciptakan industri itu yang kapabel. Dari segala segi, sainsnya, apanya. Dan anak-anak kita yang di luar itu jago-jago semua. Jadi IQ kita nggak kalah. Kreativitas ini, seni. Jadi Bapak Ibu, pada waktu kita mendesain apa itu harus ada, bukan harus. Kita ini secara alami itu seninya itu menang gitu loh. Oke? Jadi
Saya ingin mengingatkan ini loh sebenarnya kekuatan kita. Sosial, budaya, alam dan sebagainya itu sangat luar biasa. Saya tahunya kalau sudah keluar ya itu baru dia bilang gini, saya heran ya orang Indonesia kok semua bisa nyanyi ya kan. Dan nari itu kan ada ya, luas gitu orang Indonesia nya. Nah orang baru itu saya bilang coba gini tuh, kok nggak bisa nih, kan aja nggak bisa. Gini ini, apa itu? Nah orang kita itu enak gitu, luas. Saya bukan penari tapi senang. Oke, sekarang ini, nah sekarang dari itu diperlukan kurikulum dan pembelajaran yang menekankan relevansi dalam lapisan konteks lokal, global, sampai global, terpusat pada siswa yang bersama guru ya ini, berkolaborasi, membentuk komunitas belajar dengan menciptakan suasana yang memberdayakan. Jadi tidak ada yang terpinggirkan. Semua pihak, ya kepala sekolahnya diberdayakan, pengawasnya, muridnya, gurunya, TU-nya gitu ya, semua dengan saling belajar. Oke. Ini yang saya tekan, saling belajar, saling memuliakan dan saling mendukung dalam kebaikan. Bukan dalam korupsi ya, dalam kebaikan. Serta saling mengingatkan dalam keburukan untuk meraih penghidupan dan kehidupan yang terus membaik, terus ini ya, dan berkembang sebagai indikator keberhasilan sejati. Nah ini pesan pembelajaran mendalam. Jadi jangka panjang dampaknya itu tidak hanya jangka pendek, tapi dimulai dari dampak pendek. Makanya ada yang berdampak gitu kan. Kalau perilakunya kepala sekolah, guru masih sama terus, ya enggak lah. Jadi ada perbedaannya. Nah, oleh sebab itu dari sini itu semuanya modalnya adalah nanti penduduk kita, ya enggak? Terus dari sini kalau pendidikannya seperti itu, pasti ada kontribusi pada 4 tujuan kemerdekaan yang anak-anak kita hafal. Mulai dari bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh dalam itu, wah, dulu saya ikut lomba gitu. Panjang gitu ya. Tapi 4 tujuan kemerdekaan itu harus dalam kita masing-masing ya. Yang pertama apa? Enggak, mencerdaskan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air itu. Nah kalau nggak kenal mana tanah airnya, bagaimana bisa melindungi bangsa itu termasuk diversifikasi, kemajuan budayanya gitu loh. Kalau nggak kenal, masa reog itu katanya asli Malaysia nggak ngerti misalnya. Tari Bali dulu itu dipakai untuk Malaysia. Terus saya ditanya sama warga Malaysia yang dari Ponorogo, Ibu, saya protes nih. Apa yang diproteskan? Waktu ke Johor ya, dereke ngasih dalam dapat gelar waktu itu. Kenapa? Kami itu kan asli Ponorogo, masa nggak boleh tari reog katanya. Oh, Pak, bukan nggak boleh tari reog, tapi jangan ngaku itu asli Malaysia. Itu yang oh gitu toh. Jadi menarikan silahkan, tapi tolong kenalkan ini tari reog asal Indonesia. Seperti kalau kami itu ada bonsai, apa kok bonsai? Barongsai beda sama tahu saya beda preset. Barongsai itu kami narikan, tapi itu bilang bahwa ini dari Tiongkok dari. Iya. Oh itu yang dimaksud, iya. Kami takut sekali katanya. Itu sudah generasi kelima. Jadi reog batik segala macam. Yo batik yo aslinya yo Jawa. Nah, itu yang kedua. Jadi melindungi bangsa tanah air, tanah itu berarti geografi itu penting sekali Bapak Ibu. Nanti bukan diapakan tapi mungkin untuk proyek-proyek apa yang ini silakan anak-anak bisa eksplorasi lewat Google gitu ya. Kemudian bangsa itu berarti di mana penduduknya, termasuk ciri khasnya yaitu bahasa dan budaya. Oke itu. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah, bagaimana kalau korupsi mau sejahtera yang umumnya? Kan enggak.
Artinya makanya kejujuran itu harus ditanamkan di sekolah, dan takut pada Tuhan itu harus ditanamkan. Bukan takut sih, harus saya ingatkan nih. Nanti kalau di sananya itu, kamu saya beri kecerdasan untuk apa di dunia dia, itu didengungkan supaya mikir, belum mau korupsi besok mati gimana ya, belum bertobat tuh. Ini ada cerita lucu, teman saya itu dari Tunisia bertanya waktu yang rapat UNESCO di Hamburg. Tanya saya gini, Suhasi, do you practice 5 times a day? Katanya. Iya, kenapa? Why? Katanya. Aduh, kok ditanya mengapa gitu? Ya itu kewajiban. Ya aku tahu kalau kewajiban, tapi kamu kan masih muda. Kok sudah 5 waktu katanya. Aku gimana jawabnya ya? Dikejar gitu. Aku spontan aja. Gini, saya sejak muda sudah itu karena saya tahu tidak tahu kapan mati, saya bilang. Bisa saja nanti tahu mati. Dia bilang, oh no. Dia tuh bilang gini, mundur terus. Oh, you make me think. You kok bikin saya mikir nih. Aduh takut juga ya gitu. Terus dia bilang, probably tonight I will start. Gitu. Artinya kesadaran bahwa nanti akan ditagih terus akan mati itu membuat dia itu nanti malam aku tak mulai sholat katanya. Itu ya, dialog pendek. Itu contoh bagaimana menyadari itu ya. Kemudian mencerahkan ini, kemudian yang berikutnya. Oh iya, mencerahkan. Nah itulah. Nah di dalam naskah akademik itu saya definisikan kehidupan yang cerdas itu yang apa? Kehidupan cerdas itu rakyatnya, anggotanya itu selalu berorientasi pada kemajuan yang bisa dinikmati dia sendiri, oleh masyarakatnya, oleh bangsanya, dan kebajikan. Kemudian ada upaya menjauhkan diri dari hal-hal yang destruktif gitu. Minum terlalu banyak, makan lemak terlalu banyak, itu termasuk destruktif, jangka pendek, jangka panjang. Kemudian dia ada warganya itu akan selalu mengajak pada kebaikan dan bersama-sama mencegah hal-hal yang merugikan. Nah, apa ini semua? Karena sebagai amalan dari Pancasila dan teknologi dan juga agamanya. Nah, jadi kehidupan itu yang dituju oleh pendapat dalam itu sebenarnya. Nah, monggo Bapak Ibu pengawas meletakkan semua upaya ini dalam konteks yang lebih besar, jangka pendek, jangka panjang, dan tidak perlu memarginalkan siapapun. Demokrasi harus diinikan ya, tapi kalau untuk yang bersama itu dialogkan, kemudian cari sebabnya itu. Saya kira itu penutup saya. Sehingga mari kita dukung upaya menuju kualitas hidup itu melalui kualitas pendidikan. Dan nggak perlu data itu harus evidence, itu betul-betul nyata gitu ya, nggak perlu dibaik-baikin itu enggak. Baik itu Bu Madira, mudah-mudahan ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Suharsi. Sudah disiapkan Prof minumnya Prof? Oh di situ. Kayaknya udah nggak anget deh Prof. Saya senang. Iya, udah lumayan. Ya Bapak Ibu sudah puas Bapak Ibu?